Ya, puji nama Tuhan, sekali lagi shalom. Shalom semuanya, shalom, apa kabarnya? Ya, mari sama-sama kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan, biar pagi hari ini kita bersuka cita, kita jadi orang yang bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Mari beri yang terbaik di hadapan Tuhan, biar persembahkan yang terbaik di hadapannya, mengucap syukur dalam segala hal. Mari sama-sama kita boleh siapkan hati kita sama-sama. Saya undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Kita boleh siapkan hati kita akan sama-sama baca dalam bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Serukan haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Mari mengucap syukur sama-sama. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bawa hatimu, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur, di kakimu, rasakan takkan ku melepaskanmu, kau
masuk dalam rencanamu. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bercanda-Mu, oh, untuk memuliakan-Mu. Mari berkata, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu. Biar setiap pikiran kami, setiap kehendak kami, ku serahkan. Wow, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bercanda-Mu. Yeah. Ayo berkata bersama-sama, yes Lord. Mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan. So, yeah, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh. Rala-bala-bala-bala-bala-bala. Yes Lord. Mari sembah Tuhan. Wow. Syarala-bala-bala-bala-bala. Ku sembah. Yo. Kita Rabbana, yeah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, yes Lord. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Angkat tanganmu, Kau yang layak. Yes Lord. Oh, Kau layak disembah,
Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. So, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, biar segala pujian hormat kami naikkan di hadapan-Mu. Oh, ayo kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Say, Kau yang layak, oh, Kau yang layak. Mari bangkit berdiri sama-sama. Di dalam roh dan kebenaran. Oh, yes Lord. Mari bertepuk tangan sama-sama. Ayo, come on. Kau yang layak, oh, Kau yang layak. Yes Lord. Kau layak dipuji, layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Yeah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Oh, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat dari ini Bapak Ibu Saudara. Untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji-muji bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas setiap pujian umat-Mu di tempat ini. Biarlah setiap kita boleh membawa setiap persembahan syukur kita melalui puji-pujian di hadirat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sambil kasih kanan kiri kanan, sambil kasih salam kiri kanan depan belakang saudara. Mari katakan kita memuji Tuhan. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Allah benar
kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya atas setiap mujizat terjadi atas kehidupan kami. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sambil mengangkat kedua belah tangan kita mau katakan bersama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Masih mau memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Kalau masih mau, boleh saya lihat lambaian tangan Bapak Ibu Saudara sambil kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita sama-sama. Mari kita naikkan pujian ini. Kita nyatakan dengan iman setiap kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita nyatakan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Seberapa dari kita yang percaya bahwa betapa dalamnya kasih Tuhan buat setiap kita tidak terukur dengan apapun juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita di pagi ini. Mari bersama-sama kita naikkan. Mari dengan suara keras. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setia
Sama-sama katakan. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Biar jemaat Tuhan yuk kami bertepuk tangan. Sempurnalah kehidupanku. Haleluya. Setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sama-sama. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Katakan, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi, indahnya oh Yesus Tuhanku. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat buat Tuhan kita, haleluya. Silakan dulu kembali Bapak Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman dari gereja dan juga membawa persembahan kita. Silakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah Doa diadakan setiap hari Selasa pada pukul 10 pagi dan setiap hari Sabtu minggu kedua pada pukul 10 pagi. Bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak GBI Grand Permata Niaga diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Dan ibadah anak GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat
buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi Tuhan. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat Terjadi. Benar Tuhan Yesus. Buat Engkau Tuhan mengerjakan mujizat adalah hal yang gampang buat kami. Terima kasih Tuhan. Karena kasih karunia-Mu, karena kebaikan Tuhan. Kami bisa berdiri di tempat ini Tuhan. Dan kami bisa mengangkat tangan kami muji memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya pada waktu-Mu yang indah. Apa yang kami butuhkan Tuhan pasti akan berikan Bapa. Kami percaya Tuhan apa yang mustahil menurut manusia itu mungkin bagi Tuhan. Tuhan biarlah sambil kami Tuhan bersetia, bertekun, menunggu jawaban pergumulan kami juga menata hati kami, menata diri kami. Itu kenapa Tuhan sebentar kami mau duduk diam, kami buka hati pikiran telinga kami, karena kami mau tangkap menjadi isi hati Tuhan buat kehidupan kami. Mungkin ada teguran, ada didikan yang Tuhan mau untuk kami lakukan, kami terima dan kami lakukan dalam hidup kami. Kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara, shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, amin. Ya, selamat jumpa kami dengan saya, dengan Himawan. Senang sekali saya bisa melayani Bapak Ibu Saudara pada ibadah yang kedua pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya sudah berkeluarga, istri saya bersama-sama dengan saya, kami menikah 26 tahun lebih. Tuhan percayakan kami mengembalakan dan memuridkan 3 orang anak, Michael 25 tahun, sudah bekerja, Daniel 21 tahun sedang kuliah, dan yang terakhir Jennifer 19 tahun sedang kuliah juga. Dan Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan, saya beri judul, bukan aku tapi dia. Semua berasal dari Allah dan hanya bagi Dialah segala kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika ada sebuah cerita. Ada seorang anak umur 3 tahun yang memberikan kado ulang tahun. Mana gambarnya? Minta tolong. Bagian multimedia. Saya nggak akan bilang next, tapi tolong ikuti khotbah saya. Nah, seperti ini Bapak Ibu Saudara. Nah, saya tanya Bapak Ibu Saudara ya, ini anak ini sudah kerja atau belum Bapak Ibu? Kira-kira kalau anak 3 tahun sudah mulai dapat uang jajan dari orang tuanya kah? Belum ya, biasanya belum ya. Nah tapi anak ini bisa beli kado buat bapaknya, kira-kira uangnya dari mana Bapak Ibu? Uangnya dari mana? Oh dari nyolong? Hasil angpau. Angpau dapat dari mana? Orang tuanya. Gitu ya. Tapi perhatikan wajah si ayah ini Bapak Ibu Saudara. Gitu ya. Jadi meskipun bapaknya ini tahu, adalah ini duitnya, kado ini duitnya juga dari saya gitu ya. Tapi perhatikan, papanya ini sangat senang sekali terima kado dari anaknya. Padahal anak umur 3 tahun, duitnya mungkin dari bapaknya
kertas kadonya yang bantuin, yang bungkusin mungkin mamanya. Mungkin juga ada dari kakaknya juga bantuin gitu ya. Tapi di hari ulang tahun ini anak ini menyerahkan kadonya dengan begitu bangganya. Dan sang ayah tersenyum, senang, bahagia. Bukan karena hadiahnya mahal, tetapi karena bapak ini sayang bahwa anaknya ini punya keinginan, punya sukacita untuk membagikan kado ini kepada bapaknya. Bapak Ibu Saudara, demikian juga hidup kita di hadapan Allah. Apapun yang kita berikan buat Tuhan, waktu kita, harta kita, pelayanan kita, sebenarnya asalnya dari mana Bapak Ibu Saudara? Sebetulnya asalnya dari mana? Dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Daud sadar akan hal ini, itu kenapa dalam 1 Tawarikh 29, di penghujung hidupnya, dia tidak meninggikan dirinya sendiri. Dia memang memberikan persembahan yang besar bagi pembangunan bait Allah, tetapi dia berkata, bukan aku, tapi dia. Karena itu dia ngomong begini Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama ya. 1 Tawarikh 29, 11-13. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Engkaulah yang punya kerajaan, ya Tuhan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu kekuatan dan kejayaan. Dan dalam tanganmu kuasa untuk membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang mulia itu. Bapak Ibu Saudara, waktu Daud menaikkan pujian ini atau syukur ini, konteksnya adalah Daud lagi fundraising bahasa Inggrisnya. Daud lagi mengumpulkan persembahan untuk membangun rumah Allah. Nah kita sama-sama tahu ceritanya, Daud suatu ketika dia lagi lihat-lihat dan dia merasa tertegur gitu ya. Aduh Tuhan, Engkau kasih aku istana yang begini besar, rumahku enak, tapi masa Engkau tinggal di kemah yang kecil. Waktu itu bait suci belum ada, masih ada kemah suci dan Daud merasa enggak layak. Tuhan yang begitu luar biasa kok baitnya cuma segitu aja. Itu kenapa dia mau bikin bait suci. Ini satu tujuan yang mulia. Tetapi kita sama-sama tahu ceritanya, kemudian Nabi Nathan menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan kepada Daud dan berkata bahwa bukan kamu yang akan bangun, karena tanganmu berlumuran darah, tapi anakmu yang akan bangun. Nah meskipun demikian Bapak Ibu Saudara, Daud bukan berarti oh anakku yang bangun, ya udah gue gak jadi, gak gitu. Sikap hatinya gak seperti itu. Dia mengumpulkan rakyat, dia mendeklarasikan niatnya, dia dapat visi dari Tuhan membuat bait Allah, dan kemudian mengajak semua rakyat untuk memberi bersama-sama. Dan perhatikan ini, Daud bukan cuma ngomong, Daud bukan cuma ngasih perintah, dia ngasih contoh Bapak Ibu. Dia pun juga memberi, dan memberi yang tidak sedikit Bapak Ibu. Nah karena ajakan dan teladan dari Daud sendiri, maka rakyat bersuka cita. Lalu mereka semua berbondong-bondong juga memberi untuk dimulainya pembangunan bait Allah. Nah Daud lalu memimpin doa pujian yang kita baca tadi sama-sama. Dan kita bisa lihat dari sini, bagaimana Daud sadar, dia merendahkan hatinya, bukan gua yang hebat. Kalau aku bisa memberi emas, perak dan segala macamnya ini, dasarnya dari Engkau Tuhan. Punyamu semuanya, semua berasal daripada Engkau. Siang hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita renungkan 3 hal dari 1 Tawarikh 29, 11-13 ini. Yang pertama, bahwa Tuhan yang berdaulat mutlak atas segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi berkata begini, ya Tuhan punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Engkaulah yang empunya kerajaan, ya Tuhan.
Ini dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, Daud tuh ngomong gini, semuanya ini punyamu Tuhan. Mutlak. Bukan sebagian, bukan sementara. Tapi semuanya itu punya Tuhan. Daud meskipun raja yang luar biasa, dia tidak menyebut kerajaannya sebagai kerajaan Daud. Enggak, dia enggak klaim. Memang dia yang maju perang, dia yang menang perang, dia yang pinter mengatur pasukannya sehingga pada waktu itu tidak ada kerajaan yang berani macam-macam sama kerajaan Israel. Tapi Daud sama sekali enggak pernah ngomong ini punyaku, ini milikku. Dia sadar dia cuman alat dan semuanya punya Tuhan. Semua kebesaran, semua kemuliaan itu milik Tuhan. Dia mengakui bahwa Allah adalah raja atas segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, bandingkan dengan yang terjadi dalam kitab Daniel. Ketika Nebukadnezar, Bapak Ibu Saudara, suatu ketika dia mengagumi keberhasilannya sebagai raja. Pada waktu Nebukadnezar menjadi raja di Babylon, di Babel, waktu itu Babel itu kerajaan yang besar, kerajaan yang kuat pada zamannya. Enggak ada yang berani macam-macam sama Babylon atau Babel ini. Sehingga ketika Nebukadnezar mengagumi ini semua, tiba-tiba Tuhan bekerja. Pum! Langsung Nebukadnezar jadi apa? Orang gila. Dia enggak berpakaian, dia makan rumput. Begitu dia disadarkan, muncullah Daniel 4:35, dia bilang begini, tidak ada seorang pun yang dapat menahan tangannya, tangan Tuhan, atau berkata kepadanya, kepada Tuhan, apa yang kau perbuat? Setelah disadarkan kembali, Nebukadnezar raja yang pernah sombong ini, dia tahu dia ini dihancurkan, direndahkan. Tapi kemudian dia juga dipulihkan oleh Allah. Kalau Tuhan sudah punya mau, enggak ada yang bisa nahan. Kalau Tuhan sudah punya kehendak, enggak ada yang bisa nahan. Tuhan bisa angkat satu raja, tapi Tuhan juga bisa turunkan satu raja. Tuhan bisa buat seorang begitu pintar dalam berbisnis, pintar dalam bernegosiasi, pintar dalam mengatur pemerintahan. Tapi kalau orang ini menjadi sombong dan lupa, dan kemudian mengklaim semua keberhasilan miliknya, Tuhan yang sama juga bisa izinkan, boom, semua itu diambil daripadanya. Poinnya sederhana sekali, semua kuasa manusia, semua kekayaan manusia, itu cuma pinjaman. Apa saudara? Apa Bapak Ibu Saudara? Pinjaman. Kalau kita ngerti prinsip ini Bapak Ibu Saudara, maka kita nggak perlu lagi merasa mengontrol semuanya. Kita nggak perlu merasa pengen mengendalikan segala sesuatu. Tapi justru kita mau menyembah Dia yang kita tahu mengendalikan segala sesuatu. Hari ini Bapak Ibu Saudara izinkan sebagai hambanya saya bertanya kepada Anda. Apa yang sedang kamu pegang erat-erat hari-hari ini? Kuasa? Jabatan? Nama baik? Tanpa sadar kau pegang itu erat-erat sehingga kau menjadi sombong tanpa sadar. Kau merasa punya hak untuk ngatur segala sesuatu. Karena merasa kau punya jasa di situ. Ada kepala rumah tangga yang merasa, semua gara-gara saya yang cari duit. Jadi semua mesti nurut sama saya. Bapak Ibu, jangan lupa, itu semua cuman pinjaman. Semua titipan. Itu punyanya siapa? Kalau Tuhan percayakan kau sebuah bisnis dan puji Tuhan bisnisnya berkembang. Jangan pernah lupa, itu bisnis punyanya Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Sama-sama buka toko loh Bapak Ibu. Sama-sama buka toko yang sama. Tapi yang satu bisa ramenya enggak karuan. Yang satu bisa sepi.
Oke, mungkin ada yang mengatakan, paling pakai pesugihan. Saya nggak tahu, saya nggak berani mengejudge. Tapi poin saya cuma ini. Kalau engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka engkau sadar bahwa kalau Tuhan percayakan engkau buka toko, dapat tempat yang strategis. Bapak Ibu Saudara, saya begitu banyak teman-teman yang cerita sama saya, tuh kok saya ini siapa sih, saya ini dari daerah, baru lulus jadi dokter. Lah kok tiba-tiba ada rumah sakit gede, rumah sakit yang keren, bisa kasih kesempatan saya kerja di situ, mau terima saya. Terus saya jadi berhasil gedein saya. Saya jadi terkenal, Tuhan jadi berkati saya. Ini kalau bukan Tuhan gak mungkin. Pernah dengar kesaksian mirip-mirip seperti itu Bapak Ibu? Sama-sama, saya ini cuma jualan apa sih? Nasi uduk misalnya. Banyak yang jualan nasi uduk yang lain. Tapi kenapa kok puji Tuhan, kok selalu ada ya? Selalu ada orang belinya sama saya, cocoknya sama saya. Bapak Ibu Saudara, bukan karena Anda pintar masak semata-mata. Tapi itu karena kemurahan Tuhan ada di situ. Amin. Jangan pernah lupa sama Tuhan. Jangan pernah jadi sombong ketika kita berhasil. Karena Tuhan gak suka sama orang sombong. Tapi hari-hari ini mungkin tanpa sadar engkau lagi pegang sesuatu. Engkau merasa berjasa. Engkau merasa kalau gak ada saya ini gak akan jalan. Hari ini bertobat. Serahkan sama Tuhan. Kekayaanmu, kuasamu, jabatanmu, jangan lupa. Itu cuman pinjaman. Itu cuman titipan. Semua punya Tuhan. Bilang kanan kiri senggol, jangan jadi sombong. Jangan merasa berjasa. Ya. Jangan merasa berjasa. Itu semua dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu sumber segala yang kita miliki. Daud mendeklarasikan, kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dalam tanganmu kekuatan dan kejayaan. Berasal daripadamu artinya apa? Artinya bahwa semua hal, katakan sama-sama semua. Semua yang kita anggap jerih payah kita. Semua yang kita anggap hasil kerja keras kita. Semua yang kita anggap hasil kepandaian kita. Sesungguhnya itu adalah anugerah dari Tuhan. Kalau kita masih diberi kekuatan buat bekerja, kalau kita masih dikasih sehat untuk bernafas, masih dikasih kepintaran sehingga kita punya ide-ide yang baik, Bapak Ibu, itu adalah anugerah. Bahkan kemampuan untuk kita bisa mengolah. Loh kan ada orang ya, orang itu ya bisnis apa aja di tangan dia, jalan. Tangannya dingin itu. Jangan lupa Ulangan pasal 8, 17, 18 Bapak Ibu Saudara. Saya kutip dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ulangan 8, 17, 18 berkata begini. Jadi jangan sekali-sekali berpikir bahwa dengan usaha dan kekuatanmu sendiri, kamu menjadi kaya. Ingat bahwa Tuhan Allahmu lah yang memberikan kekayaan itu kepadamu. Hal itu dilakukannya karena sampai hari ini dia masih setia kepada perjanjian yang dibuatnya dengan nenek moyangmu. Nah itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita memberi atau kita mengembalikan, memang sejak awal itu punyanya Tuhan. Halo? Halo? Kalau Tuhan percayakan engkau sejumlah aset hari-hari ini, engkau ada uang masuk di dalam kehidupanmu. Jangan lupa itu punya siapa? Punya siapa? Saya kasih ilustrasi ya. Saya kasih ilustrasi. Minta tolong yang handphoneku yang. Oke, izin ya. Saya minta tolong satu sukarelawan. Siapa anggota pasukan berani malu? Siapa yang mau maju? Siapa? Siapa? Ya, Ibu. Ibu siapa namanya? Ibu Dewi. Ya,
Dewi, tolong handphone ini dikasihkan ke bapaknya yang pakai kaos krem itu, Pak. Bu. Yang kaos kuning, betul kaos krem itu. Ya. Ya, oke. Bapak Ibu saya tanya ya, Bu Dewi hebat enggak? Bu Dewi hebat enggak? Bisa ngasih handphone loh? Hah? Hebat enggak? Halo? Jawab aja, enggak akan kehilangan keselamatan, tetap selamat kok. Bu Dewi ngasih handphone ke Pak siapa maaf Pak? Pak Fendi, Pak Fendi. Frankie, Pak Frankie. Hebat enggak Bu Dewi ngasih handphone ke Pak Frankie? Hebat. Kok yang ngomong cuma 3 orang, yang lain bilang enggak hebat. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Saya tanya ya, handphonenya dapat dari siapa? Dari saya. Jadi kalau Bu Dewi bisa ngasih handphone ke Pak Frankie, menurut manusia wah hebat bisa ngasih handphone. Tapi kalau yang tahu ceritanya, asalnya handphone ini dari saya, maka orang bilang enggak lah, enggak ada apa-apanya, itu mah handphonenya dari situ. Gue tahu sumbernya kok. Betul, betul. Jangan lupa tolong balikin ya Pak ya handphonenya. Saya masih suka sama handphonenya soalnya. Terima kasih. Balikin situ aja Bu. Minta tolong. Terima kasih, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Dewi dan Pak Frankie ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa memberi ke gereja, kita bisa memberi, kalau bahasa kerennya bersedekah, amal, gitu ya. Terus kemudian nama kita ditulis misalnya, ruangan ini sumbangan dari Pak Anu, Pak ini, Pak itu misalnya gitu ya. Pesan saya cuma satu, jangan sombong, halo. Karena kita tahu, kita bisa nabur buat pekerjaan Tuhan, kita bisa mengembalikan persepuluhan, kita bisa memberi kepada yang membutuhkan. Itu semua datang dari Tuhan. Memang punyanya Tuhan. Karena punyanya Tuhan, maka kita harus makainya sesuai kehendak Tuhan. Nah seringkali tanpa sadar kita ketemu orang-orang yang gini, kan gua yang kerja, kan gua yang cari duit, kan duit gua. Jadi gua mau pakai buat apa, suka-suka gua dong. Halo, bisik-bisik kanan kiri bilang, itu yang orang ngomong kayak gitu bukan jemaat sini. Bilang kanan kirimu, jemaat sini enggak ada yang kayak gitu. Yang amin cuma 1 orang doang. Seringkali kita lupa. Terus di banyak tempat, saya nggak ngomong di sini ya, di banyak tempat terus ada yang gini. Merasa udah bisa memberi, apalagi misalnya ke gereja gitu ya. Atau memberi ke hamba Tuhan. Terus merasa punya hak untuk apa? Merintah. Ngatur. Ini kalau pendapat saya nggak disetujuin, usulan nggak disetujuin, saya pindah gereja. Resign, pindah gereja. Nggak seneng saya. Saya udah ngasih persembahan banyak loh ke gereja ini loh. Saya banyak nyumbang ke gereja ini misalnya. Di luar sana ya, di luar sana lah. Banyak yang kayak gitu. Terus merasa nggak dilayani dengan baik, merasa nggak disapa, atau nggak didengar pendapatnya, terus marah. Terus ngambek, terus pindah. Ya, lupa bahwa setiap rupiah yang dia tabur buat pekerjaan Tuhan, yang dia kembalikan untuk persepuluhan, yang dia gunakan untuk memberkati orang lain, datangnya dari siapa? Punyanya siapa? Kalau Bapak Ibu Saudara jemaat dikasihi Tuhan, kalau Anda nggak ngerti kebenaran ini yang selama ini kita rasanya sulit. Kenapa kok saya mesti nabur ke gereja? Kenapa kok saya mesti ngasih ke orang itu? Apa untungnya buat saya? Nggak usah lagi lah persepuluhan ke gereja itu. Kenapa? Enggak, saya datang ke situ nggak pernah disapa. Udah lama juga Pak Gembalanya, Bu Gembalanya nggak pernah ngunjungin saya, nggak pernah nelfon saya, nggak pernah say hello, say thank you.
ketemu di mall juga diplengosin saya. Enggak usah ke gereja lagi kayak gitulah. Bisik-bisik kanan kiri bilang, itu yang Pak Iman ceritain bukan orang gereja sini. Seringkali kita lupa bahwa sejak awal yang kita berikan, yang kita kembalikan, itu memang dari Tuhan. Itu punyanya Tuhan. Tanpa sadar kita juga sering hitung-hitungan. Sayang ngasih segini. Sayang Atau sebaliknya, kita makainya ngawur. Sebaliknya nih, ini ekstrim metodenya lagi nih. Makainya ngawur. Boros gak karu-karuan. Merasa uang saya mau pakai buat apa terserah saya dong. Suka-suka saya dong. Karena merasa uang saya. Gak mau hemat, gak mau kelola dengan baik, gak mau nabung. Kenapa? Uang saya. Saya dapatnya susah, ya saya mau nyenengin diri saya sendiri dong, boleh dong. Ganti handphone, padahal handphonenya masih setahun, 2 tahun masih oke lah. Gitu. Layarnya dihadapin ke muka, masih ngenalin kok yang punya. Langsung kebuka semua. Masih bisa kok. Kenapa harus yang lipat-lipat? Baru lipat 2. Kalau udah lipat 8 baru boleh deh. Udah hebat gitu ya, baru lipat 2. Ngapain? Harus ganti. Ngapain sampai ngantri toko baru pagi-pagi, 4:30 pagi, jam 4 pagi udah ngantri. Karena gak mau kalah dapat iPhone yang terbaru misalnya. Jangan lupa, itu punya Tuhan. Itu milik Tuhan, kita cuma pengelola. Kita cuma pengelola. Katakan sama-sama, semua, katakan sama-sama, semua yang saya miliki sebenarnya itu punya Tuhan. Asalnya dari Tuhan. Jadi ingat ya, nih sambil dipegang-pegang kepalanya, jadi ingat ya, ngingetin diri sendiri nih, jadi ingat ya, harus diatur menurut caranya Tuhan. Amin, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, siang hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara kita belajar semua, kita sadar dulu bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan mau berkatin siapa, itu suka-sukanya Tuhan. Kita punya bisnis, mau bisnisnya kita mau dibikin, mau rame atau enggak, itu kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Kita tetap berusaha, ya berusaha. Tapi kita berusaha sesuai dengan tuntunan Tuhan. Halo? Kita tanya Tuhan, Tuhan engkau yang titipin aku bisnis ini. Enaknya gimana Tuhan ya? Caranya gimana ya Tuhan ya? Jangan cuma Tuhan berkati bisnisku, jangan cuma minta berkat-berkat tok. Minta hikmat Tuhan. Ini gimana nih mensiasati ini Tuhan ya? Tuhan buka kasih hikmat saya. Siapa lagi ya Tuhan ya? Ini kalau sini lagi susah, Tuhan apa lagi ya? Siapa lagi ya Tuhan ya? Apa lagi bisa saya kerjakan Tuhan ya? Tuhan kasih saya kemampuan, Tuhan kasih saya modal, Tuhan kasih saya kemampuan. Tapi selain bisnis ini mungkin ada lagi yang Tuhan mau saya kerjakan. Apalagi ya Tuhan ya? Apalagi Tuhan? Yang ketiga yang terakhir, Bapak Ibu Saudara saya mau sampaikan. Dia layak disembah dan disyukuri. Ayat 13 Daud berkata begini. Sekarang ya Allah kami, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang mulia itu. Daud sadar yang bikin dia jadi raja itu Tuhan. Yang melayakkan dia jadi raja itu Tuhan. Yang bikin dia menang dalam perang itu Tuhan. Yang bikin dia bisa punya istana besar itu Tuhan. Yang bikin dia bisa dipercaya sehingga raja-raja lain kasih upeti, kasih macam-macam itu Tuhan. Yang bisa membuat dia bisa penuh hikmat itu Tuhan. Karena dia sadar segala sesuatunya datang dari Allah. Maka bagi dia memuji menyembah Allah bukan hal yang susah. Bahkan di masa-masa sulit sekalipun Daud tetap berkata, pertolonganku datang dari Allah. Engkau gunung batuku,
Engkau keselamatanku. Memuji di sini bukan sekedar nyanyian, tapi ekspresi kekaguman, hormat, dan penundukan diri. Terima kasih Pak. Karena dia sadar apa yang dia punya semua dari Tuhan. Dia menyembah bukan karena keadaannya sudah baik. Wah, pasti semua Anda berkata begini. Ya terang aja Daud udah kaya, kerajaannya gede, anaknya waduh luar biasa, istrinya cantik-cantik, ya terang aja memuji Tuhan itu gampang lah gitu ya. Tapi perhatikan ini, penyembahan yang sejati datangnya bukan karena dari situasi yang nyaman, tetapi karena hati yang takjub. Siapa Tuhan itu? Tahu siapa Tuhan itu. Itu kenapa Roma 11:36 berkata begini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi karena kita sadar sumbernya dari Tuhan. Kita sadar semua datang dari Tuhan. Kita sadar semua punya Tuhan. Kita sadar kita ini dilayakkan untuk bisa punya rumah, punya mobil, punya semuanya, pekerjaan, bisnis. Ini semua cuma kemurahan Tuhan. Karena itu bagi kita yang sadar akan hal ini, kita langsung bisa angkat tangan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Meskipun mungkin memang betul kita lagi ada pergumulan, kita lagi ada masalah, kita lagi butuh mujizat. Tapi berhenti fokus pada masalah-masalah kita. Dan mulai ingat lagi. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudara bisa ke gereja, nggak ada yang demo, nggak ada yang bubarin, nggak ada yang ngerusakin, itu semua anugerah Tuhan. Halo, amin. Kalau Tuhan percayakan Anda bisa bergereja di gedung yang nyaman kayak gini. Ini semua karena anugerah. Respon orang yang mengalami anugerah Tuhan adalah satu, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang kedua, melakukan dan menaati firman-Nya. Daud meskipun dalam hati kecilnya dia agak kecewa sebagai manusia biasa. Bukan dia yang bangun bait Allah loh. Dia Tuhan melarang. Tapi dia memutuskan tetap bersyukur dan memuji. Paulus situasinya tidak memungkinkan untuk dia menyembah Tuhan. Bayangin Bapak Ibu Saudara. Paulus itu kurang berjasa apa? Berjasa dalam tanda kutip. Muridnya banyak, nanam banyak gereja, memuridkan orang banyak. Kalau Paulus hidup di zaman sekarang, mungkin udah seperti hamba Tuhan selebriti Bapak Ibu. Pakai sepatu yang mahal, mobilnya mewah, jamnya yang mahal, ya kan, rumahnya gede, ya kan, diliput sana sini dan segala macamnya. Tapi Paulus enggak. Dia di penjara, penjaranya bukan penjara yang layak buat manusia, sangat tidak nyaman, tapi dia tetap memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dia kasih kekuatan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Kenapa? Karena penyembahan sejati tidak menilai Allah dari situasi yang dia hidupi. Tapi penyembahan kepada Allah berasal dari kesadaran tentang siapa Allah itu sendiri. Kita bilang Tuhan baik bukan karena kita lagi baik. Kita bilang Tuhan baik karena bagaimanapun keadaan kita, Tuhan memang baik. Yang setuju katakan amin. Kita tetap bersyukur menyembah Tuhan, tetap setia beribadah, setia berdoa, setia dalam melakukan firman Tuhan. Meskipun keadaan kita lagi bergumul, meskipun keadaan kita lagi susah, meskipun situasi enggak seperti yang kita mau, karena kita tahu Tuhan baik. Kalau saat ini situasi lagi enggak enak, pasti ada maksud yang indah. Saya belum tahu buat apa, saya belum tahu kenapa.
Tapi nanti pada waktunya Tuhan pasti akan kasih tahu. Dan kalau Tuhan pasti akan tolong saya melewati masa-masa sulit ini. Supaya saya bisa melihat, iya ya, semua lagi susah. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara COVID 3 tahun lebih, izinkan saya bersaksi sedikit Bapak Ibu Saudara. Saya bukan pengusaha. Saya enggak punya perusahaan Bapak Ibu Saudara, saya enggak punya bisnis. Saya hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu. Saya tidak mengembalakan sebuah gereja, tapi Tuhan percayakan untuk menjadi berkat bagi tubuh Kristus. Tapi selama COVID 2 tahun lebih, Bapak Ibu Saudara, enggak tahu gimana caranya Tuhan pelihara kami. 3 orang anak. Anak paling besar waktu masih kuliah. Setahun 3 kali bayar uang semesteran sambil main musik dan singer bisa maju ke depan. Setahun 3 kali bayar semesteran Bapak Ibu Saudara. Enggak pernah ngutang, enggak pernah nunggak. Anak saya SMA, lulus, kuliah. Bisa kuliah, bisa diterima di kampus, bisa kuliah. Anak saya paling kecil, lulus SMP, tapi aku mau ganti sekolah. Boleh enggak pindah ke sekolah yang lebih bagus? Ya udah, kita daftarin Bapak Ibu, sekolah lebih bagus. Sekolah lebih bagus, pertanyaan saya simpel aja. Sekolah lebih bagus, uang sekolahnya lebih mahal atau lebih murah? Pinter semua ya. Tapi Bapak Ibu izinkan kami bersaksi. Sekalipun kami tidak nunggak. Semua uang sekolah anak lancar. Tepat waktu. Sebelum deadline bisa kami lakukan. Di situ kami sadar, iya ya. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dan seringkali kitanya yang suka aneh-aneh Bapak Ibu Saudara. Kita merasa kita yang hebat. Kita merasa kita yang berjasa. Kita merasa kita yang pinter. Tanpa sadar bahwa sesungguhnya semua datang dari Tuhan. Amin. Semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Izinkan pagi ini, siang hari ini, yuk kita mengingat kembali. Hidup yang sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki atau yang kita capai. Tapi seberapa dalam kita menyadari bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Dia sumber segala sesuatu, dia pemilik kehidupan kita, dia yang punya tujuan hidup. Kalau kita sadar itu semuanya, maka hati kita akan dipenuhi penyembahan, bukan kesombongan. Daud mengajak dan mengingatkan kita semua untuk tahu diri. Apa saudara? Tahu diri. Bahwa semua yang kita capai, semua yang kita miliki, itu dari Tuhan, karena Tuhan, dan bagi Tuhan. Kalau kita paham dan sadar bahwa kita semua berasal dari Tuhan, yang punya kita punya dari Tuhan, maka enggak ada alasan kita menyombongkan diri. Tapi hanya ada alasan kita untuk terus menyembah Dia. Semakin kita berkata bukan aku, tapi Dia, semakin besar kuasanya bekerja dalam hidup kita. Berhenti bertanya-tanya, Tuhan kapan giliran saya dapat mujizat? Berhenti bertanya-tanya, Tuhan kok saya udah ngelakuin ini, kok Tuhan gak jawab doa saya? Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi mulai syukuri, Tuhan kalau dulu saya pernah ngalamin ini, Tuhan terima kasih. Tuhan kalau sampai hari ini saya masih bisa bernafas, Tuhan terima kasih. Tuhan kalau hari ini saya masih bisa ke gereja, terima kasih. Tuhan kalau hari ini ada yang bisa jemput saya ke gereja, Tuhan terima kasih. Tuhan kalau hari ini saya masih bisa gandeng keluarga saya, terima kasih. Sehingga kita bersama-sama bisa bilang, bukan aku, tapi Dia. Saya ajak Bapak Ibu Saudara kita nyanyi satu lagu. Ku ada hari ini karena Tuhan baik. Dia teramat baik bagiku. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku.
bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis Aku ada hari ini karena Tuhan baik. ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Yes Lord. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Mari bangun berdiri Bapak Ibu Saudara. Tanyakan sekali lagi. Ku ada hari ini. Benar Tuhan, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. sehabis hujan. Bapak Surgawi, terima kasih hari ini kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Engkaulah pemilik hidup kami. Ampuni kami selama ini kalau kami merasa hebat, merasa pantas. Hari ini Tuhan kami mau belajar seperti Daud. Bukan aku, tapi Dia. Hari ini kami berkata bukan kami Tuhan, tapi Engkau. Bisnis yang kami miliki, pekerjaan kami miliki, talenta yang kami miliki sehingga kami bisa melayani. Kami tahu ini semua datang dari Tuhan sendiri. Dan semuanya buat Tuhan. Tuhan izinkan Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Supaya jemaat di Grand Permata Niaga ini boleh punya sikap hati, boleh punya pola pikir yang selalu mau menyembah Engkau, Allah yang hidup. Selalu diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat dalam hidup setiap jemaat Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau jauhkan dari setiap Tuhan, pemimpin, pengerja, dan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Untuk mereka tidak menjadi sombong, untuk mereka enggak lagi tinggi hati. Karena kami sadar segala sesuatu datang dari Engkau sendiri ya Tuhan. Segala sesuatu ada oleh Tuhan. Dan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus belajar seperti Daud. Ingatkan kami terus ya Roh Kudus. Setiap kali ada sikap hati yang kami mulai sombong. Mulai merasa berhak untuk mengontrol segala sesuatu. Izinkan kami diingatkan Tuhan. Dan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Cideki, keluarganya, para pemimpin, para pengerja dari jemaat Tuhan di tempat ini. Setiap jemaat Tuhan juga boleh merasakan kasih setia dan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka melalui hamba-hamba-Mu ini. Biar ada kesatuan hati, ada kerukunan, ada kesehatian. Dan di mana ada kerukunan, Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Hamba-Mu selesai berkata-kata, Romo yang terus bekerja, Kau bekerja menjamah setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Dan Roh-Mu yang kudus memampukan mereka untuk melakukan dan menjadi firman-Mu dalam kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan benarkan hatimu. Pulanglah, terimalah berkat Bapa yang sempurna. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus. Menyertai kita semuanya mulai dari siang hari ini. Sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.